Kisah Nyapu dan Moret, cerita dari Kalimantan Timur. Alkisah, pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa yang tiba-tiba saja diserang kawanan perampok. Kisah perampok menyerbu sebuah perkampungan tersebut merupakan bagian dari cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Para penduduk kampung berhasil menghalau para perampok. Namun begitu, korban jiwa dan kerusakan yang diakibatkan serangan perampok itu sungguh banyak. Malam harinya, para warga kampung berkumpul di sebuah rumah khusus untuk musyawarah yang disebut dengan nama Balai Basara. Seorang warga desa yang bernama Nyapu segera memberikan usulan. Mereka, para perampok itu pasti akan kembali dalam jumlah yang lebih besar. Jumlah kita semakin sedikit dan pasti tidak akan mampu bertahan lagi. Karena itu, saya mengusulkan untuk pindah dari tempat ini dan membuka perkampungan baru di tempat yang lebih aman. Tidak ada satupun warga kampung yang setuju dengan usul Nyapu, kecuali istrinya. Keesokan harinya, Nyapu bersama istrinya berjalan menembus hutan menuju arah hulu sungai, meninggalkan kampung mereka untuk mencari tempat baru yang lebih aman. Mereka terus berjalan menyusuri sungai hingga ke hulu. Di sana mereka menemukan sebuah muara sungai kecil yang airnya jernih dan banyak ikannya. Sepertinya ini tempat yang tepat untuk membuka ladang. Benar sekali, kita tidak akan kesulitan air dan ikan. Begitulah, Nyapu dan istrinya memutuskan membuat sebuah rumah sekaligus membuka ladang di tempat yang baru mereka temukan. Sementara itu, para perampok dalam jumlah yang lebih banyak kembali menyerang perkampungan tersebut. Warga kampung masih mampu bertahan dan membuat perampok lari tunggang langgang. Meskipun berhasil mengusir para perampok, warga kampung harus menanggung korban yang lebih besar lagi. Semakin banyak warga yang meninggal dan rumah-rumah terbakar. Malam harinya, mereka kembali berkumpul di Balai Basara untuk menentukan nasib kampung mereka ke depannya. Korban di pihak kita semakin banyak. Para perampok itu pasti akan kembali lagi. Sepertinya kita harus menyusul Nyapu. Kampung ini semakin sulit untuk kita pertahankan. Aku setuju. Tidak ada jalan lain. Kita terpaksa harus meninggalkan kampung ini. Seluruh warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka berjalan menyusuri sungai ke arah hulu, menyusul Nyapu dan istrinya. Warga kampung akhirnya bisa bertemu dengan Nyapu dan istrinya. Para warga menceritakan kepada Nyapu banyaknya saudara dan tetangga mereka yang menjadi korban kekejaman para perampok. Warga kampung pun memulai kehidupan baru di tempat yang baru. Mereka menunjuk Nyapu sebagai kepala kampung. Beberapa waktu kemudian, istri Nyapu melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi perempuan itu diberi nama Moret. Hingga belasan tahun kemudian, Moret menjadi gadis dewasa yang cantik dan cerdas. Sudah ada beberapa pemuda yang datang melamar Moret, namun semuanya mundur begitu mengetahui syarat yang diajukan oleh Moret. Ternyata, syaratnya adalah mengisi lumbung paling besar dengan biji buah-buahan dalam waktu sehari. Hingga suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Karang menemui Moret. Aku sudah mendengar syarat yang kamu ajukan. Izinkan aku untuk memenuhi syarat itu. Tapi kalau boleh tahu, untuk apa biji-bijian sebanyak itu? Penuhi saja syarat yang aku ajukan. Jika kamu berhasil, akan aku beritahu. Keesokan harinya, Karang pun segera masuk ke dalam hutan. Seekor burung enggang tiba-tiba datang setelah Karang bersiul panjang. Hei Karang, ada apa sepagi ini sudah memanggilku? Begini, aku mau minta tolong kepadamu. Bisakah mulai sekarang hingga sore nanti, kamu mengumpulkan biji-bijian hingga memenuhi lumbung paling besar di desaku? Permintaan yang aneh. Memangnya buat apa? Bertanyanya nanti saja ya. Yang penting kamu bisa mengumpulkan biji buah-buahan sebanyak itu. Bisa saja sih. Kebetulan aku belum sarapan. Aku bisa mengerahkan semua burung enggang yang ada di hutan ini untuk mengumpulkan biji-bijian.
ketika matahari mulai condong ke arah barat, keranjang-keranjang besar itu penuh terisi biji dari berbagai jenis buah-buahan. Terima kasih banyak burung enggang. Aku tidak akan melupakan jasamu. Santai saja, tidak usah sungkan. Kami ini suka sekali membantu manusia. Tapi sebenarnya untuk apa biji sebanyak itu? Karang menceritakan tujuannya mengumpulkan biji buah-buahan itu. Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah, yang penting jangan lupa undangannya ya. Setelah memastikan lumbung besar itu penuh dengan biji buah-buahan, Moret pun menerima lamaran Karang. Hari pernikahan Moret dengan Karang pun tiba. Seluruh warga kampung diundang dan menghadiri pesta pernikahan itu. Terima kasih Karang sudah mengundangku. Makanannya enak-enak sekali. Dasar kamu tukang makan. Sudah tidak bawa angpau. Ambil makanan banyak sekali. Jadi, ini burung enggang yang membantumu mengumpulkan biji-bijian itu? Ya, begitulah. Tapi sebenarnya untuk apa biji-bijian sebanyak itu? Setelah pesta ini, kamu akan tahu. Warga kampung sekalian, saya akan menyampaikan sebuah permintaan dari putri saya, Moret. Lumbung paling besar di kampung kita penuh dengan biji beraneka jenis buah-buahan. Putri saya meminta kepada semua warga untuk membawa biji-bijian tersebut dan menanamnya di setiap ladang. Ternyata, itulah tujuan Moret. Ia berharap ladang di kampungnya penuh dengan pohon buah-buahan, sehingga bisa dinikmati oleh semua warga kampung. Beberapa tahun kemudian, biji buah-buahan yang ditanam warga kampung sudah menghasilkan buah-buahan yang matang dan siap dinikmati. Buah-buahan itu kelak akan menjadi buah-buahan khas Kalimantan Timur seperti ihau, keledang, durian merah, kapul, tarap, maritam, rambai, dan wanyi.